Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini beberapa sosok terbang di ketinggian rendah di luar kota pedagang langit. Mereka tidak bergerak cepat tetapi mereka bergerak dalam keheningan total. Seolah-olah mereka adalah hantu. Hal ini menyebabkan mereka dengan mudah meninggalkan kota meskipun keadaan kota pedagang langit saat ini sangat kacau. Kepala gua junior, pelindung Liu dan yang lainnya telah terjerat oleh seseorang. Ucap seseorang dengan lembut berkata di belakang Xie-yan. Iya, ucap Xie-yan dengan ekspresi gelap melintas di matanya. Hahaha, saudara Xie-yan, metodemu untuk menipu semua orang ini tidak buruk. Tetapi aku khawatir itu tidak seefektif yang kau pikirkan. Seketika suara tawa tiba-tiba ditransmisikan dari puncak gunung. Beberapa sosok yang bergegas ke depan tiba-tiba membeku pada saat ini. Ekspresi Xie-yan gelap saat dia mengangkat kepalanya. Matanya yang gelap dan dingin menatap sosok berpakaian putih di gunung dan tertawa dingin. Zhou Gan, kau benar-benar mengikutiku. Hahaha, karena kau memiliki rencana brilianmu, aku tentu akan memiliki trikku sendiri juga. Ucap Zhou Gan tersenyum ke arah Xie-yan. Kau mungkin bisa melacakku, tetapi kau datang sendiri. Mungkinkah kau berpikir bahwa kau akan dapat merebut item di tanganku hanya dengan kau sendiri? Ucap Xie-yan berkata dengan dingin. Secara alami aku tidak sendirian, ucap Zhou Gan. Segera matanya melihat ke arah hutan di utara saat dia berkata, Saudara Cheng Ying, karena kau ada di sini, mengapa kau tidak mengungkapkan dirimu juga? Hahaha, aku benar-benar tidak bisa bersembunyi dari saudara Zhou. Pada saat ini tawa keras terpancar dari hutan setelah suara Zhou Gan terdengar. Selanjutnya beberapa tokoh terlihat. Pemimpin mereka adalah Cheng Yi dari Sekte Iblis Ilusi. Mata Xie-yan sedikit suram saat dia menatap Cheng Ying yang juga telah muncul. Bajingan, sejak kapan Sekte Iblis Ilusi dan Gua Semesta akhirnya bersama? Aku hanya memiliki satu menara perak di sini. Bahkan jika kau merebutnya, pada akhirnya itu akan menjadi milik siapa? Kakak Xie-yan tidak perlu mencoba dan menimbulkan konflik di antara kami berdua. Tidak peduli apa, pertama-tama kami akan mengambil menara perak dari tanganmu sebelum memutuskan bagaimana membaginya. Ucap Zhou Gan tersenyum. Mengambilnya? Bukankah kau sedikit sombong? Ucap Xie-yan berbicara dengan suara suram. Hahaha, para ahli dari gua angin iblismu pada dasarnya telah sepenuhnya dikepung saat ini. Aku khawatir kau tidak akan dapat mengandalkan orang-orang ini di sisimu. Ucap Cheng Ying berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Kalau begitu mengapa kau tidak datang dan mencobanya? Ekspresi aneh melintas di mata Xie-yan saat dia berkata. Cheng Yin dan Zhou Gan menyipitkan mata dan saling bertukar pandang. Keduanya terdiam sesaat sebelum mereka tiba-tiba bergegas ke depan. Kekuatan Yuan Power tersapu dan langsung berubah menjadi dua aliran kuat yang menyapu ke arah Xie-yan. Namun Xie-yan hanya tertawa dingin menghadapi serangan gabungan dari keduanya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk menghentikan serangan. Tepat ketika serangan itu akan mencapai kepalanya, sesosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam tiba-tiba perlahan berjalan maju dari belakangnya. Sebuah tangan keriput terulur, cahaya hitam tertinggal di ujung jarinya sementara dia mengusap dengan tangannya. Tangan yang layu dan kurus dengan kuat meraih aliran Yuan Power yang telah tiba. Akhirnya itu terkepal erat dan benar-benar secara paksa menghancurkan aliran kekuatan Yuan. Sosok manusia itu melambaikan lengan bajunya setelah meraih pilar Yuan Power dan menyebabkannya meledak. Riak cahaya hitam melingkar dipancarkan itu menyapu ke arah duo Zhou Gan dengan kecepatan seperti kilat. Ki kematian, seorang ahli tahap kematian mendalam. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga ini segera menyebabkan ekspresi dua Zhou Gan sedikit berubah. Bolehkah aku tahu Tuan Penatua Gua Angin Iblis yang mana? Ucap Zhou Gan bertanya dengan suara yang dalam. Hahaha, kalian anak muda selalu suka bermain game konyol. Karena menara perak ini telah diperoleh oleh gua angin iblisku,
Kalian semua harus berhenti membuat masalah. Ucap sosok hitam itu perlahan mengangkat kepalanya memperlihatkan wajahnya yang tua. Ada tato kalajengking hitam di wajahnya memberinya penampilan yang sangat aneh. Iblis tua Moshi. Ekspresi Zhougan berubah ketika dia melihat tato kalajengking hitam di wajah lelaki tua itu. Suaranya menjadi sedikit serak saat dia berkata, "Tidak disangka bahkan sesepuh Moshi mau keluar. Selain itu kau benar-benar bersembunyi di balik Xie Yan." Zhougan telah mendengar tentang sesepuh ini. Yang terakhir adalah ahli tahap kematian mendalam awal yang asli. Selain itu, dia juga seorang penatua dari Gua Angin Iblis. Biasanya seorang ahli yang telah mencapai ranah ini sebagian besar akan menutup diri dan berkultivasi, dan jarang bergerak. Namun Gua Angin Iblis telah mengirim orang ini. Dua anak kecil, lelaki tua ini akan mengesampingkan masalah ini karena Gua Semesta dan Sekte Iblis Ilusi. Kalian mungkin masih bertahan jika kalian mundur sekarang. Hahaha, karena kalian berdua mengenalku, aku percaya bahwa kalian juga harus mengetahui metodeku. Ucap iblis tua Moshi membuka mulutnya dan tertawa. Pada saat ini mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat beberapa keengganan dan ketidakberdayaan di mata pihak lain. Mereka sadar bahwa iblis tua ini bukanlah orang yang baik. Jika bukan karena dia waspada terhadap faksi di belakang mereka, dia pasti sudah menyerang dan membunuh mereka. Ayo pergi. Dua Zhougan langsung mengambil keputusan untuk mundur. Xie Yan memandang Zhougan dan yang lainnya yang ketakutan. Baru saat itulah dia menghela nafas lega dan tertawa. Ini semua berkat tetua Xie. Ucap Xie Yan. Misiku adalah mengawal menara perak kembali. Secara alami, tidak ada yang salah. Ucap iblis tua Moshi melambaikan tangannya dan menjawab dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Ucap Xie Yan buru-buru berkata. Untungnya mereka telah menyembunyikan iblis tua Moshi kali ini. Kalau tidak, jika yang lain datang mereka akan ditahan bahkan jika mereka tidak takut pada pihak lain. Tunggu, ucap iblis tua Moshi menggelengkan kepalanya. Ada apa? Ucap Xie Yan berbicara dengan suara terkejut. Masih ada yang belum dibersihkan. Mulut iblis tua Moshi menyeringai namun ada aura jahat dalam senyumannya. Masih ada seseorang, ucap Xie Yan terkejut. Matanya yang berhati-hati dengan cepat menyapu ke sekeliling. Tetapi dia sebenarnya tidak dapat menemukan orang yang bersembunyi itu. Dia juga seseorang yang kau kenal. Ucap iblis tua Moshi tertawa. Anak muda, berapa lama lagi kau akan tetap bersembunyi? Kata-katanya memudar tetapi masih tidak ada gerakan seluruh hutan itu benar-benar sunyi. Bersembunyi di depan orang tua ini, kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Iblis tua Moshi tertawa dingin. Segera dia menekan jarinya di ruang kosong. Sebuah riak yang berisi ki kematian melesat keluar dan langsung melesat ke sepetak hutan tertentu. Setelah penyebaran ki kematian, petak hutan yang hijau yang awalnya subur mulai layu dengan cepat. Segera sebuah pohon raksasa tiba-tiba meledak dan serpihan kayu kecil memenuhi langit. Dua sosok juga muncul di udara. Ekspresi mereka agak muram saat mata mereka melihat iblis tua Moshi di kejauhan. Lindong, Xie Yan menatap dua individu yang telah dipaksa untuk mengungkapkan diri. Matanya menjadi gelap dan dingin saat senyuman buas muncul dari sudut mulutnya. Bocah, alih-alih memilih jalan yang akan membuatmu tetap hidup, kau bersikeras menerobos masuk ke neraka. Penatua Moshi, kau tidak boleh membiarkan bocah ini melarikan diri. Ucap Xie Yan menyaksikan dua Lindong dengan mata acuh tak acuh. Pada saat ini ekspresi Lindong muram saat dia melihat iblis tua Moshi dari udara. Sial, ini sedikit merepotkan. Ucap Lindong mengerutkan keningnya. Dengan ini perkembangan situasi jelas tidak semulus yang dia bayangkan. Lindong, kenapa? Kau tampaknya sangat terkejut bukan? Aku telah memperingatkanmu bahwa ada beberapa orang yang tidak dapat kau sakiti. Sekarang kau harus membayar harga untuk kebodohanmu. Ucap Xie Yan. Terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Ucap Lindong. Apakah kau pikir kau akan dapat melarikan diri hari ini? Ucap Xie Yan mengejek. Siapa bilang aku akan melarikan diri? Lindong tersenyum dengan cara yang aneh. Segera setelah itu dia menatap iblis tua Moshi sambil tertawa. Hahaha,
Tidakkah kau sangat ingin tahu bagaimana aku memukul orang tua tulang jahat sampai menjadi seperti itu? Aku akan memberimu jawabannya sekarang. Lindong melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Segera cahaya merah kirmizi keluar dari lengan bajunya dan berubah menjadi kuali merah besar yang menggantung di udara. Gelombang demi gelombang riak mengejutkan terus menyapu keluar dari dalam kuali pembakaran langit. Harta Yuan murni. Tidak terduga bahwa kau benar-benar memiliki harta seperti itu, ucap iblis tua Mosi menatap kuali pembakaran langit dengan sedikit terkejut. Namun harta karun semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh anak nakal sepertimu. Kau harus meninggalkannya dalam perawatan penatua ini. Iblis tua Mosi tertawa aneh, jelas dia juga menginginkan harta Yuan murni ini. Kau harus menunjukkan kemampuanmu jika kau ingin merebut milikku, ucap Lindong. Lingsan, aku akan berurusan dengan hantu tua ini. Sisanya akan diserahkan kepadamu. Apakah kau setuju? Ucap Lindong. Tidak masalah, ucap Mulingsan mengangguk kegirangan. Saat ini dia telah memulihkan kekuatannya dan telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Xiayan hanya berada di puncak tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Jelas sangat sulit baginya untuk menimbulkan banyak ancaman terhadapnya. Setelah itu mata Lindong tiba-tiba menjadi sedingin es. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan pilar cahaya merah segera meletus dari kuali pembakaran langit dan menutupi iblis tua Mosi. Hahaha, diri tua ini tidak akan sesombong orang tua tulang jahat itu. Namun segera tubuh iblis Mosi bergerak seperti hantu setelah melihat pilar cahaya itu melesat dan menghindarinya. Dia adalah orang yang berhati-hati dan paranoid. Karena dia tahu bahwa lelaki tua tulang jahat telah terluka oleh kuali pembakaran langit. Wajar saja jika dia tidak akan dengan mudah membiarkan Lindong menyedotnya. Apakah kau masuk atau tidak? Itu terserah kamu. Namun Lindong hanya tertawa dingin saat dia melihat iblis tua Mosi yang tubuhnya melayang seperti hantu. Jika ini terjadi sebelum kuali pembakaran langit memiliki 8 gerbang pembakaran langit, dia mungkin tidak dapat secara paksa menyedot iblis tua Mosi ke dalam kuali pembakaran langit. Namun itu benar-benar berbeda sekarang. Pada saat ini segel tangan Lindong berubah dengan kecepatan kilat. Kuali pembakaran langit segera bergetar dan benar-benar menghilang ke dalam kehampaan. Sial! Saat tubuhnya dengan cepat mundur, ekspresi iblis tua Mosi berubah. Namun sebelum dia bisa bereaksi, bayangan tiba-tiba turun dari langit dengan kecepatan yang tidak terlukiskan. Cahaya merah menyala dan menelannya dalam satu gerakan seperti mulut binatang buas yang aneh. Lingsan, serang cepat dan rebut menara perak. Lindong segera berteriak dengan suara keras ketika dia melihat iblis tua Mosi tertelan ke dalam kuali pembakaran langit. Tubuhnya bergerak dan segera bergegas ke dalamnya. Bocah ini... Xiayan menatap kuali pembakaran langit yang telah menelan iblis tua Mosi saat ekspresinya sedikit berubah. Hahaha, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah kau pikir kau dapat menjebak tetua Mosi hanya dengan mengandalkan harta Yuan murni? Dia adalah ahli tahap kematian mendalam yang asli dan berkali-kali lebih kuat dari orang tua tulang jahat, ucap Xiayan. Hei, apakah kau akan menyerahkan menara perak atau aku harus mengambilnya dengan paksa? Pada saat ini tubuh mungil Mulingsan melayang di depan Xiayan. Dasar bocah kecil yang bodoh. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku seseorang yang akan bersikap mudah pada seorang gadis? Bunuh dia. Mata Xiayan gelap dan dingin. Dia sudah sangat marah pada Mulingsan sejak saat itu di tempat lelang. Wajar jika dia dipenuhi dengan kebencian sekarang setelah mereka bertemu. Baik. Beberapa orang di belakangnya segera berteriak setelah mendengar perintahnya. Kekuatan Yuan yang perkasa meletus. Pedang panjang yang tajam di tangan mereka membentuk lengkungan yang tajam. Sebelum menyerang Mulingsan dengan kejam. Mulingsan sedikit mengerinyit saat melihat ini. Setelah itu dia mengepalkan tangan mungilnya dengan erat dan melemparkan pukulan ke depan. Yuan Power tampaknya telah berubah menjadi gelombang besar di depannya saat pukulan itu dilemparkan. Cahaya biru melonjak dan seekor paus besar telah muncul. Itu disertai dengan kekuatan yang besar dan perkasa karena dengan kejam menyerang para penyerang. Paus besar itu dengan ganas bertabrakan dengan serangan beberapa individu itu. Setelah itu serangan mereka langsung berantakan.
Pedang panjang yang dibungkus Yuan Power di tangan mereka juga hancur berkeping-keping. Sebuah kekuatan yang luar biasa menyerang menyebabkan dada orang-orang itu runtuh. Beberapa suap darah segera dimuntahkan dengan liar, dan tubuh mereka didorong ke tanah menciptakan bekas luka yang panjang. Xie Yan memiliki ekspresi jelek saat dia melihat bawahannya dikirim terbang dengan satu pukulan dari Mulingsan. Keheranan secara bertahap melonjak di matanya. Giliranmu. Mulingsan tersenyum menatap Xie Yan saat berkata, teknik menghancurkan langit raja dunia bawah. Ekspresi Xie Yan sangat muram. Dia dengan cepat melangkah maju segeraki kegelapan yang mengerikan menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Ada aura jahat yang samar-samar hadir. Tampaknya telah berubah menjadi sosok ilusi yang sangat besar di belakangnya saat tekanan kuat terbentang. Kau memang memiliki beberapa kemampuan. Mata besar Mulingsan mengandung kejutan saat dia menatap ke arah Xie Yan. Sambil tertawa, kedua tangannya memeluk udara dan penutup peti mati kehidupan yang berukuran 2 kali lipat dari ukuran tubuhnya muncul dalam sekejap. Segera jari-jari kakinya mendorong ruang kosong, dan tubuh mungilnya melayang melewati udara. Penutup peti mati kehidupan di tangannya memancarkan lapisan cahaya hitam saat itu dengan kejam memukul Xie Yan. Sementara itu di dalam kuali pembakaran langit, ekspresi iblis tua Mosi sedikit suram saat dia melihat Lindong melayang di udara di depannya. Aku harus mengatakan bahwa kau memang memiliki beberapa keterampilan. Namun apa yang dapat kau lakukan terhadapku bahkan jika kau berhasil memasukkanku ke dalam kuali ini? Aku punya cara sendiri untuk menghabisimu. Namun apa yang dapat kau lakukan terhadapku bahkan jika kau berhasil memasukkanku ke dalam kuali ini? Ucap iblis tua Mosi. Aku punya cara sendiri untuk menghabisimu. Ucap Lindong menyeringai. Apakah begitu? Mata iblis tua Mosi menjadi dingin. Dia mengambil langkah ke depan dan tubuhnya anehnya menghilang. Detik berikutnya dia muncul di samping Lindong. Setelah itu, cakar tajam dengan cahaya hitam berputar di sekitarnya meraih punggung dari Lindong. Mayat hitam melintas dan muncul dalam mode seperti hantu tepat saat serangan itu akan mendarat di tubuh Lindong. Tampaknya tidak melakukan apa-apa. Yang dilakukannya hanyalah berdiri di belakang Lindong seperti perisai daging yang dengan paksa menerima serangan itu. Serangan iblis tua Mosi mendarat dengan keras di mayat pelahap langit, namun tidak terlalu terpengaruh. Suara teredam rendah dan dalam muncul dan mayat pelahap langit tersentak sedikit saat teriak dengan ki kematian itu benar-benar menghilang. Bajingan! Ekspresi terkejut melintas di wajah iblis tua Mosi. Setelah melihat bahwa serangannya tidak dapat melakukan kerusakan sekecil apapun pada mayat belahap langit. Aku mungkin sulit untuk bertahan bahkan beberapa pertukaran melawanmu dalam pertarungan langsung. Namun kau bahkan tidak akan bisa menyentuh tubuhku di tempat ini. Lindong melayang mundur saat dia menyeringai aneh pada iblis tua Mosi. Segera segel tangannya berubah dan fluktuasi tiba-tiba muncul di langit. Energi di dalam kuali pembakaran langit dengan cepat menjadi ganas setelah 8 gerbang ini muncul. Sepertinya api sedang menyapu langit. Iblis tua Mosi mengangkat kepalanya untuk melihat ke-8 gerbang merah kirmizi yang muncul di langit. Wajahnya akhirnya menjadi sangat muram dan ketakutan setelah merasakan riak menakutkan dari mereka. Awalnya ini direncanakan untuk dinikmati oleh orang tua tulang jahat. Namun karena kau datang lebih dulu, aku akan membiarkanmu merasakannya. Lindong menyeringai pada iblis tua Mosi. Matanya dengan cepat menjadi serius saat tangisan rendah bergema. Formasi langit pembakaran 8 tingkat. Memindahkan gerbang langit. Pada saat ini 8 gerbang merah besar melayang di langit. Gelombang demi gelombang riak yang sangat menakutkan menyapu seperti air banjir. Seluruh domain di dalam kuali tampak rusuh pada saat ini. Bocah ini benar-benar mampu melepaskan serangan yang begitu mengejutkan. Iblis tua Mosi memandang 8 gerbang merah menyala di langit dengan bingung. Sial, dia tidak boleh diizinkan untuk menyelesaikan formasi ini. Mata iblis tua Mosi sangat kejam. Dia tahu bahwa Lindong bukan tandingannya dalam hal konfrontasi. Namun jika Lindong diizinkan untuk sepenuhnya menggunakan kekuatan kuali pembakaran langit ini, itu memang akan menjadi sesuatu yang bahkan iblis tua Mosi tidak berani meremehkannya. Apalagi jika dia ingin memblokir serangan seperti itu, dia harus menghancurkan formasi ini. Pada saat ini tubuh iblis tua Mosi bergegas keluar seperti hantu. Namun tubuhnya baru saja bergerak,
ketika sosok hitam dengan cepat mengikuti seolah-olah itu adalah bayangannya. Sebuah kekuatan yang tangguh secara langsung menargetkan titik-titik fatal di tubuh iblis tua Moshi. Iblis tua Moshi berbalik dan melemparkan beberapa serangan telapak tangan sebagai tanggapan atas serangan mayat pelahap langit. Setiap serangan telapak tangannya mengandung yuan power yang sangat kuat. Bahkan seorang ahli tahap kehidupan yang sempurna tidak akan berani menerima mereka secara langsung. Namun mayat pelahap langit ini benar-benar tanpa rasa takut. Cahaya hitam berkedip-kedip di seluruh tubuhnya karena langsung menerima semua serangan iblis tua Moshi. Setiap kali tubuhnya tersentak mundur dari serangan, sekali lagi menerkam ke depan dengan cara yang tak kenal takut. Ini menyebabkan iblis tua Moshi tidak dapat mengaturnya. Brengsek! Iblis tua Moshi menghindari serangan mayat pemakan langit. Wajah tuanya tampak sedikit jelek. Serangan dari mayat pelahap langit tidak terlalu mematikan. Namun hal yang aneh adalah serangannya akan menghilang setiap kali mereka mendarat di tubuhnya. Itu menempel padanya seperti permen karet, menyebabkan dia tidak dapat membebaskan diri untuk menyerang Lindong. Pada saat ini 8 gerbang merah perlahan diputar di bawah kendali Lindong. Cahaya merah tiba-tiba melesat keluar dari dalam gerbang. Saat gelombang demi gelombang riak api yang mengejutkan menyapu, orang bisa melihat gunung berapi besar setinggi 1000 kaki samar-samar terbentuk di tengah formasi. Yuan power yang besar dan perkasa bersiul dari dalam tubuh Lindong. Bajingan! Iblis tua Moshi juga merasakan fluktuasi yang semakin liar dan ganas di langit. Dan kepanikan akhirnya muncul di wajahnya saat ini. Dia bisa merasakan bahwa energi yang dikumpulkan oleh formasi telah mencapai tingkat yang bisa melukainya. Namun Lindong jelas telah memperkuat perintahnya ke mayat pelahap langit. Segera yang terakhir menerkam dengan gila, benar-benar menyerah pada pertahanannya. Serangannya yang tangguh terus-menerus menargetkan titik-titik fatal di sekitar tubuh iblis tua Moshi. Saat dia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan yang terakhir, gunung berapi setinggi 10.000 kaki dalam formasi tumbuh semakin besar sementara iblis tua Moshi tertunda. Api berkobar di atasnya dan magma perlahan mulai mengalir ke bawah. Mata Lindong suram saat dia melihat bentuk gunung berapi. Meskipun kulitnya pucat, kegembiraan memenuhi matanya. Kekuatan gerbang pembakaran langit telah jauh melampaui harapannya. Ini hampir selesai. Lindong menghirup udara dalam-dalam sambil menonton formasi yang agak tidak stabil yang sedang membuat gunung berapi. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Dan dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah esensi. Darah esensi ini terbelah menjadi 8 dan ditembakkan ke dalam 8 gerbang pembakaran langit. Ke-8 gerbang pembakaran langit itu bergetar hebat setelah menerima darah esensi Lindong. Segera setelah itu cahaya merah keluar dari gerbang. Akhirnya itu mengalir ke bawah dari segala arah. Dan benar-benar menutupi area seluas 100.000 kaki di bawah. Bagian tengah dari area itu adalah tempat mayat pelahap langit melawan iblis tua Moshi. Ekspresi iblis tua Moshi menjadi sangat jelek saat seluruh tempat ini terkunci. Sehingga Lindong berubah sebelum iblis tua Moshi berteriak dengan keras. Dan gunung berapi setinggi 10.000 kaki di dalam formasi itu tiba-tiba turun dari langit. Itu disertai dengan pemusnahan seperti fluktuasi karena dengan kejam menghantam iblis tua Moshi. Gunung berapi jatuh dan udara di seluruh area tampaknya meledak karena tekanan. Ledakan yang memekakan telinga terus terdengar seperti petasan. Mayat pemakan langit di bawah juga telah ditarik di bawah kendali Lindong. Iblis tua Moshi ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari jangkauan serangan. Namun cahaya merah di sekelilingnya telah menutup jalan mundurnya. Pada saat ini, sudah tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Aku tidak percaya bahwa aku akan dikalahkan di tangan anak muda sepertimu hari ini. Iblis tua Moshi meraung dengan marah saat ki busuk abu-abu yang mengerikan menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu dia berkumpul dan berubah menjadi kalajengking iblis berukuran 10.000 kaki. Pada saat ini kalajengking iblis meraung ke arah langit setelah terbentuk. Ki busuk yang mengerikan melonjak dan bersiul dari cakarnya yang besar, merobek udara sebelum akhirnya menabrak gunung berapi. Seluruh tempat tampaknya telah runtuh saat tabrakan terjadi. Fluktuasi energi yang menakutkan mengamuk dan tanah di bawahnya benar-benar runtuh dan Lindong juga menarik ke belakang. 8 gerbang merah melayang di sekelilingnya.
dan memblokir gelombang kejut energi yang menakutkan. Api menyapu langit sementara kalajengking iblis yang sangat besar mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Segera setelah itu tubuhnya yang besar mulai meledak karena sangat cepat dihancurkan oleh gunung berapi. Sementara Ki Busuk benar-benar menguap oleh suhu energi. Wajah iblis tua Mosi menjadi pucat setelah kalajengking iblis raksasa itu dihancurkan oleh gunung berapi. Dan seteguk darah dengan cepat dimuntahkan sementara auranya juga melemah dengan cepat. Jelas dia menderita cedera serius. Pikiran Lindong berubah setelah melihat ini. Saat mayat pelahap langit sekali lagi bergegas maju, 8 gerbang merah dengan cepat melayang ke atas. Dia jelas bermaksud untuk menghabisi lawannya ketika dia jatuh. Lebih baik kau ingat ini. Aku bersumpah untuk membalas dendam. Ekspresi iblis tua Mosi berubah setelah melihat ini. Dengan tangisan yang menusuk, dia meludahkan seteguk darah esensi ke telapak tangannya. Ki hitam melonjak dan merobek celah di ruang di depannya. Sementara tubuhnya bergerak dan melarikan diri ke dalamnya. Lindong menyaksikan iblis tua Mosi melarikan diri dari kuali pembakaran langit. Saat erangan teredam muncul dari tenggorokannya. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan menyekanya. Kegembiraan menutupi wajahnya yang agak pucat. Kekuatan dari 8 gerbang pembakaran langit ini sangat mengerikan. Bahkan ahli tahap kematian mendalam puncak telah dipaksa untuk mundur. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.